Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Terlebih dari keterangan tetangga dekat Bu Cinta dan Kang Emil, sejoli ini memang kerap tampil romantis dan kompak. Bahkan, apa yang diposting di media sosial masing-masing adalah cerminan dunia nyata mereka. Oh ya mesra banget, ya pokoknya pasangan couple goals itu. Justru yang saya lihat di medsos sama di asli tuh nggak ada bedanya. Kayak orang lihat itu di medsos aja, kalau aslinya pura-pura nggak ada. Itu benar-benar mesra sama ibu. Baiknya bener kayak di medsos dia ramah gimana tuh sama. Mungkin ini adalah titik yang udah capek banget. Ya, langkah gugatan cerai yang dilayangkan Bu Cinta terhadap suaminya memang cukup mengejutkan. Apalagi di saat Kang Emil sudah separuh jalan memulihkan reputasi dan nama baiknya setelah tercoreng pengakuan Lisa Mariana dan terjerat kasus korupsi Bank Plat Merah Jawa Barat. RK bahkan sudah selangkah membuktikan jika pengakuan LM punya anak darinya tak terbukti lewat tes DNA. Bahkan, untuk membuat jera LM, kubu RK terus melanjutkan laporan hukumnya. Lantas, apa yang membuat Bu Cinta akhirnya bulat tekadnya ingin berpisah dari RK? Mungkinkah karena jengah dengan pengakuan Lisa Mariana? Atau khawatir ikut terseret kasus korupsi? Belum tahu ya, nanti kan sidangnya belum mulai sayang. Apa alasannya karena Lisa Mariana kemarin, Bu? Atau kasus? Belum tahu, saya belum cek. Atau kasus? Belum ada, nggak ada nama lain. Ini pihaknya cuman Bu Atalia dengan Pak RK. Materi gugatan tentunya kita harus menghormati aturan yang berlaku ya. Karena di dalam pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Agama bahwasanya gugatan perceraian itu bersifat privat. Kalau terkait LM ya itu sudah masuk materi gugatan tentunya. Yang kita amat sayangkan adalah Mbak Lisa, kamu nggak kasihan. Ini sampai Bu Cinta sama Pak RK 29 tahun menikah, bercerai cuma gara-gara Mbak Lisa. Gara-gara gue, terus selalu nyalahin gue. Sejauh ini kubu Bu Cinta sendiri hanya mengajukan gugatan cerai, sama sekali belum mengajukan harta gono gini. Lantas mungkinkah setelah gugatan cerai dikabulkan majelis hakim, Atalia akan melanjutkan gugatan harta gono gini? Atau ibu dua anak ini hanya akan menyelamatkan harta dari jeripayahnya lantaran harta sang suami tengah dibidik untuk disita KPK? Kalau terkait itu mungkin kami tidak bisa berpendapat. Karena bisa menyangkut juga perihal isi gugatan, dan isi gugatan itu kan dilindungi oleh undang-undang. Untuk sementara ini hanya fokus ke gugatan cerai saja. Bagaimanapun memilih cerai di usia 29 tahun pernikahan bukanlah hal mudah bagi Bu Cinta pun Kang Emil. Tapi jika beban luka sudah begitu berat untuk dikayu, siapa yang sanggup menahan beban setia dengan godaan cinta yang maha berat itu? Lantas masihkah ada sisa-sisa cinta yang bisa menyatukan kembali sejoli yang selalu tampil mesra ini? Masih ada kemungkinan itu. Kan kalau misalnya karena ini adalah sidang untuk masalah keluarga, perceraian, memang sampai misalnya gini, besok akan diputus nih oleh pengadilan, dicabut oleh penggugat, itu berhenti. Memang begitu hukum acaranya. Jadi bisa setiap saat kita doakan yang terbaik untuk para pihak ya. Kan yang menggugat Ibu Lia, kalau misalnya kan tidak bisa dari Pak RK ya. Kita doain yang baik-baik buat Cinta. Kalau itu mah pasti ya sayang. Cuman kan mungkin keputusan apa-apa ya menurut mereka yang terbaik. Ya mereka jalanin aja gitu. Ya terima kasih aja atas dukungan dan doanya ya. Bukan hanya Lisa Mariana maupun masyarakat, terima kasih juga karena kita harus saling mendoakan semoga Bu Atalia kuat tabah menghadapi ujian ini. Kami masing-masing mantap bahwa pernikahan ini memang sudah tidak bisa diselamatkan. Della Puspita kembali harus menelan pahitnya perceraian.
Mimpinya bisa hidup sampai akhir hayat bersama suami keduanya Arman Wosi buyar. Rumah tangga bersama Arman dipastikan hanya bertahan 3 tahun kurang. Setelah resmi digugat cerai suami di Pengadilan Agama Bekasi, Della akhirnya buka suara mengaku pasrah setelah berkali-kali ditalak cerai Arman Wosi. Saya menerima perceraian ini setelah saya berjuang kurang lebih hampir 3 tahun. Saya sudah melakukan segala macam usaha dan Arman juga tahu usaha apa saja yang sudah saya lakukan, usaha yang tidak pernah saya lakukan untuk mempertahankan pasangan-pasangan saya sebelumnya. Apa sebenarnya yang membuat Della dan Arman memilih cerai? Sampai saat ini masih jadi teka-teki. Namun satu hal yang pasti sejak awal pernikahan, pasangan beda profesi ini memang pelik. Della sempat geger dituding pelakor karena Arman yang awalnya mengaku duda ternyata masih terikat suami orang lain. Tak ayal status itu pun membuat Della yang baru 2 bulan dinikahi Siri Arman langsung minta cerai. Arman ini kan pada saat ngedekati aku, dia bilang duda. Jadi aku rasa kok tiba-tiba ada perempuan yang muncul gini gitu tuh aku agak shock. Shocknya tuh kayak, kemarin lu kemana aja? Ya, sejak menikah dengan Arman Wosi tahun 2023 lalu, hidup Della Puspita memang banyak nestapanya daripada bahagianya. Bagaimana tidak, baru 2 bulan menyandang status istri Arman Wosi, Della sudah dilabrak dan dicap rebut suami orang. Tak lama kemudian, ia dan suami harus berurusan dengan hukum, dituding kasus penggelapan dan travel umroh bodong. Lantas benarkah ujian dan kesialan hidup yang datang bertubi-tubi selama berumah tangga bersama Della jadi alasan kuat Arman Wosi melayangkan talak cerai di pengadilan? Saya tidak akan memberikan statement apapun mengenai alasan perceraian. Saya hanya akan menunggu statement dari Arman. Betul, saya akui saya menggugat istri saya cerai pada hari itu dikarenakan ada kesalahan yang istri saya buat, sehingga saya sangat emosi dan marah sekali, rasa saya tidak dihargai. Tapi 1-2 hari dari situ saya menyesali apa yang setelah saya perbuat, juga sudah mencabut gugatan tersebut, dan saya juga sudah membayar denda untuk mencabut gugatan tersebut, dan istri pun tahu bahwa saya sudah mencabut gugatan tersebut. Sekuat apapun perjuangan cinta Della Puspita untuk Arman ternyata hanya berlangsung 2 tahun lebih. Sang suami memilih cerai, tak mau lagi memperjuangkan hidup rumah tangga yang dibangun penuh perjuangan. 2 kali gagal berumah tangga benarkah membuat Della dihantui rasa trauma. Terlebih sejak digugat cerai Arman awal Desember lalu, Della memilih menenangkan diri seperti kena mental karena 2 kali gagal mempertahankan mahligai rumah tangga. Sekarang ini posisi saya memang sudah tidak di rumah. Saya tidak di rumah Arman dan juga tidak di rumah saya sendiri karena untuk menghindari pertemuan yang pasti akan berujung perdebatan yang akan berdampak buruk bagi kami. Dalam keadaan marah, dalam keadaan ngambek, dia tidak mau ketemu sama saya, it's okay, nggak ada masalah. Tapi yang jelas saya tetap berdiri di depan pintu persis di kamar dia bersembunyi ataupun dia ngambek lah. Jadi sekali lagi, tidak ada perceraian, buku nikah masih ada di rumah, gugatan sudah dicabut.